Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas soal-soal untuk mempersiapkan tes kemampuan akademik atau TKA tingkat SMP atau MTS dengan mata uji matematika. Adapun yang akan kita bahas kali ini adalah pembahasan soal-soal simulasi tes kemampuan akademik atau TKA untuk paket 4. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Pembahasan soal-soal simulasi tes kemampuan akademik atau TKA untuk paket 4. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Hasil dari 99 dikali 35 ditambah 65 dikali 99 adalah, baiklah untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui operasi pada bilangan bulat yaitu 99 dikali 35 ditambah 65 dikali 99. Nah, pada operasi bilangan bulat di sini terdapat operasi perkalian dan operasi penjumlahan. Nah, perhatikan operasi perkalian yaitu 99 dikali 35 dan 65 dikali 99. Nah, karena pada operasi perkalian ini terdapat bilangan bulat 99, maka di sini kita gunakan sifat distributif, yaitu 99 dikali 35 ditambah 65. Nah, hasil dari 35 ditambah 65 adalah 100. Maka 99 dikali 100 hasilnya sama dengan 9.900. Maka hasil dari 99 dikali 35 ditambah 65 dikali 99 adalah 9.900. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu 9.900. Berikutnya untuk soal yang kedua. Operasi pada bilangan bulat dinyatakan dalam negatif 36 dibagi 4 ditambah 3 dikali negatif 7 ditambah 5 sama dengan P. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Untuk pernyataan yang pertama, nilai P adalah negatif 35. Untuk pernyataan yang kedua, hasil dari P ditambah 12 adalah negatif 13. Dan untuk pernyataan yang ketiga, hasil dari negatif 2P adalah 50. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui operasi pada bilangan bulat yaitu negatif 36 dibagi 4 ditambah 3 dikali negatif 7 ditambah 5 sama dengan P. Nah, di sini terdapat operasi pembagian, kemudian operasi penjumlahan, dan operasi perkalian. Untuk pernyataan yang pertama, apakah nilai dari P adalah negatif 35? Merupakan pernyataan yang benar atau salah? Akan kita cari nilai P, yaitu hasil dari operasi hitung bilangan bulat ini. Nah, karena di sini terdapat operasi pembagian, kemudian operasi penjumlahan, dan operasi perkalian, maka kita kerjakan terlebih dahulu operasi pembagian dan operasi perkalian. Karena kedua operasi ini lebih kuat dibandingkan operasi penjumlahan. Maka negatif 36 dibagi 4 hasilnya adalah negatif 9 dan hasil dari 3 dikali negatif 7 adalah negatif 21. Maka didapat negatif 9 ditambah negatif 21 ditambah 5 sama dengan P.
Nah, hasil dari negatif 9 ditambah negatif 21 adalah negatif 30. Kemudian negatif 30 ditambah 5 hasilnya adalah negatif 25. Maka negatif 25 sama dengan P. Sehingga didapat nilai dari P adalah negatif 25, bukan negatif 35. Maka pernyataan yang pertama ini merupakan pernyataan yang salah. Nah, berikutnya untuk pernyataan yang kedua. Apakah hasil dari P ditambah 12 adalah negatif 13 merupakan pernyataan yang benar atau salah? Maka akan kita cari hasil dari P ditambah 12. Nah, karena nilai P sama dengan negatif 25, maka P ditambah 12 sama dengan negatif 25 ditambah 12. Hasilnya sama dengan negatif 13. Maka didapat hasil dari P ditambah 12 adalah negatif 13. Sehingga pernyataan yang kedua ini merupakan pernyataan yang benar. Nah, terakhir untuk pernyataan yang ketiga. Apakah hasil dari negatif 2P adalah 50 merupakan pernyataan yang benar atau salah? Maka akan kita cari hasil dari negatif 2P. Nah, karena nilai P sama dengan negatif 25, maka negatif 2P sama dengan negatif 2 dikali negatif 25. Hasilnya sama dengan positif 50. Maka didapat hasil dari negatif 2P adalah 50. Sehingga pernyataan yang ketiga ini merupakan pernyataan yang benar. Berikutnya soal yang ketiga. Seorang penjual barang antik membeli barang A dengan harga Rp2.400.000 dan barang B dengan harga Rp4.800.000. Dari penjualan kedua barang antik tersebut, penjual mengharapkan keuntungan sebesar 30%. Diketahui bahwa keuntungan yang diperoleh dari barang B adalah 3 kali lipat dari keuntungan barang A. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Untuk pernyataan yang pertama, keuntungan yang diperoleh dari barang A adalah Rp540.000. Untuk pernyataan yang kedua, persentase keuntungan barang B adalah 35%. Dan untuk pernyataan yang ketiga, barang A dijual dengan harga Rp2.940.000. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui dari soal ini bahwa harga beli barang A di sini sama dengan Rp2.400.000 dan harga beli barang B sama dengan Rp4.800.000. Nah, dari penjualan kedua barang ini, penjual ingin mendapatkan keuntungan 30%. Maka, persentase keuntungan barang A ditambah dengan barang B sama dengan 30%. Nah, berikutnya keuntungan barang B di sini sama dengan 3 kali lipat dari keuntungan barang A. Nah, pertama-tama kita hitung total harga beli kedua barang ini, yaitu Rp2.400.000 ditambah dengan Rp4.800.000. Hasilnya sama dengan Rp7.200.000. Nah, karena penjual ingin mendapatkan keuntungan 30% dari penjualan kedua barang ini, maka besar keuntungan dari penjualan kedua barang ini adalah 30% dikali Rp7.200.000. Nah, di mana 30% di sini sama dengan 30/100. Maka 30/100 dikali Rp7.200.000 hasilnya sama dengan Rp2.160.000. Maka besar keuntungan yang didapat dari penjualan kedua barang ini adalah Rp2.160.000. Nah, untuk pernyataan yang pertama,
Apakah keuntungan yang diperoleh dari barang A adalah Rp540.000? Merupakan pernyataan yang benar atau salah? Maka akan kita cari keuntungan penjualan barang A, yaitu sebagai berikut. Nah, karena besar keuntungan dari penjualan kedua barang ini adalah Rp2.160.000, maka besar keuntungan barang A ditambah dengan besar keuntungan barang B sama dengan Rp2.160.000. Nah, karena di sini diketahui bahwa besar keuntungan barang B di sini sama dengan 3 kali besar keuntungan barang A, maka keuntungan barang A ditambah dengan 3 kali keuntungan barang A sama dengan Rp2.160.000. Nah, hasil dari keuntungan barang A ditambah 3 kali keuntungan barang A adalah 4 kali keuntungan barang A. Maka didapat 4 kali keuntungan barang A sama dengan Rp2.160.000. Nah, dengan membagi kedua ruasnya dengan 4, maka didapat keuntungan barang A sama dengan Rp2.160.000 dibagi 4. Hasilnya sama dengan Rp540.000. Maka didapat keuntungan yang diperoleh dari penjualan barang A adalah Rp540.000. Sehingga pernyataan yang pertama ini merupakan pernyataan yang benar. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya untuk pernyataan yang kedua. Apakah persentase keuntungan barang B adalah 35%? Merupakan pernyataan yang benar atau salah? Nah, sebelum kita mencari persentase keuntungan barang B, maka kita cari terlebih dahulu besarnya keuntungan penjualan barang B, yaitu sebagai berikut. Nah, karena keuntungan barang B di sini sama dengan 3 kali keuntungan barang A, nah di mana keuntungan barang A sama dengan Rp540.000, maka besar keuntungan barang B sama dengan 3 dikali Rp540.000. Hasilnya sama dengan Rp1.620.000. Maka persentase keuntungan penjualan barang B sama dengan besarnya keuntungan penjualan barang B per harga beli barang B dikali 100%. Nah, karena keuntungan penjualan barang B di sini adalah Rp1.620.000 dengan harga beli Rp4.800.000, maka persentase keuntungan barang B sama dengan Rp1.620.000 per Rp4.800.000 dikali 100%. Hasilnya sama dengan 33,75%. Maka persentase keuntungan barang B adalah 33,75%, bukan 35%. Sehingga pernyataan yang kedua ini merupakan pernyataan yang salah. Nah, terakhir untuk pernyataan yang ketiga. Apakah barang A dijual dengan harga Rp2.940.000? Merupakan pernyataan yang benar atau salah? Maka harga jual barang A di sini dapat dirumuskan dengan harga beli barang A ditambah dengan besarnya keuntungan penjualan barang A, yaitu Rp2.400.000 ditambah dengan Rp540.000. Hasilnya sama dengan Rp2.940.000. Maka didapat harga jual barang A adalah Rp2.940.000. Sehingga pernyataan yang ketiga ini merupakan pernyataan yang benar.
Berikutnya soal yang keempat. Pada acara bakti sosial, Dani bertugas untuk membagikan 120 kg beras secara merata ke penduduk yang terkena bencana. Tiap jiwa mendapatkan bagian beras sebanyak 2/3 kg. Jika setiap keluarga rata-rata terdapat 4 jiwa, banyak keluarga yang mendapatkan beras adalah. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui total beras yang akan dibagikan adalah 120 kg. Satu jiwa itu mendapatkan 2/3 kg beras, di mana dalam satu keluarga itu terdapat 4 jiwa. Maka banyak jiwa yang mendapatkan beras adalah N sama dengan 120 kg dibagi dengan 2/3 kg per jiwa. Nah, 120 kita kalikan dengan 3. Di sini hasilnya adalah 360. Kemudian 360 dibagi dengan 2. Hasilnya sama dengan 180. Maka banyak jiwa yang mendapatkan beras adalah 180 jiwa. Nah, karena dalam satu keluarga itu terdiri dari 4 jiwa, maka banyak keluarga yang mendapatkan beras adalah 180 jiwa dibagi 4 jiwa. Hasilnya sama dengan 45 keluarga. Jadi, pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu 45 keluarga. Nah, berikutnya soal yang kelima. Diketahui bentuk pangkat 2/3 PQ pangkat 2 R pangkat negatif 3 per 4P pangkat negatif 1 QR pangkat 4 dapat dinyatakan dalam bentuk lain yang ekuivalen. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah semua jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Untuk pernyataan yang pertama, QR. Untuk pernyataan yang kedua, 2P pangkat 2 QR pangkat negatif 7. Untuk pernyataan yang ketiga, 2P pangkat 2Q per R. Dan untuk pernyataan yang keempat, 2P pangkat 2 Q per R pangkat 7. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bentuk pangkat, yaitu 2/3 P Q pangkat 2 R pangkat negatif 3 per 4 P pangkat negatif 1 Q R pangkat 4. Nah, di sini akan kita sederhanakan bentuk pangkat ini. Pertama-tama, kita pisahkan terlebih dahulu berdasarkan basis yang sama. Maka didapat 2/3 per 4 dikali dengan P per P pangkat negatif 1 dikali dengan Q pangkat 2 per Q dikali dengan R pangkat negatif 3 per R pangkat 4. Nah, hasil dari 2/3 di sini adalah 8. Maka didapat untuk 2/3 per 4 sama dengan 8/4. Berikutnya dikali dengan. Nah, berikutnya di sini kita gunakan sifat pembagian bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Maka tinggal kita kurangkan saja kedua pangkatnya. Sehingga untuk P per P pangkat negatif 1 di sini sama dengan P pangkat 1 dikurang negatif 1. Kemudian dikali dengan untuk Q pangkat 2 per Q di sini sama dengan Q pangkat 2 dikurang 1. Kemudian dikali dengan untuk R pangkat negatif 3 per R pangkat 4 di sini sama dengan R pangkat negatif 3 dikurang 4. Nah, berikutnya, hasil dari 8/4 sama dengan 2. Kemudian dikali dengan hasil dari P pangkat 1 dikurang negatif 1 adalah P pangkat 2. Kemudian dikali dengan hasil dari Q pangkat 2 dikurang 1 adalah Q. Kemudian dikali dengan hasil dari R pangkat negatif 3 dikurang 4 adalah R pangkat negatif 7. Nah, selanjutnya, hasil dari 2 dikali P pangkat 2 dikali Q dikali
R pangkat negatif 7 adalah 2P pangkat 2 Q R pangkat negatif 7. Nah, selanjutnya untuk R pangkat negatif 7 ini bisa kita nyatakan ke dalam bentuk bilangan berpangkat positif. Dengan menggunakan sifat A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Maka didapat 2P pangkat 2 Q dikali 1 per R pangkat 7. Nah, hasilnya sama dengan 2P pangkat 2 Q per R pangkat 7. Nah, berdasarkan uraian ini, bentuk yang ekuivalen dengan 2 pangkat 3 P Q pangkat 2 R pangkat negatif 3 per 4 P pangkat negatif 1 Q R pangkat 4 adalah 2P pangkat 2 Q R pangkat negatif 7. Maka pernyataan yang kedua ini merupakan jawaban yang benar. Dan bentuk ini juga ekuivalen dengan 2P pangkat 2 Q per R pangkat 7. Maka untuk pernyataan yang keempat ini juga merupakan jawaban yang benar. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini, yaitu pembahasan soal-soal untuk mempersiapkan tes kemampuan akademik atau TKA tingkat SMP atau MTS dengan mata uji matematika, yaitu pembahasan soal-soal simulasi tes kemampuan akademik atau TKA untuk paket 4. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.